Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ridho-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu semua, beta dan Pak Fanat ini ketemu sebagai tugas. Kalau beta ke timur, Pak Fanat ke barat. Kalau beta ke utara, Pak Fanat ke selatan. Tapi karena cinta warga di sini, beta dan Pak Fanat memutuskan ketemu mesti datang sama-sama. Ini luar biasa nih. Nah, untuk itu beta juga mau minta terima kasih dan thank you banyak buat Bapak Ibu semua, para pedagang di Pasar Merdeka dan sekitarnya, maupun Bapak Ibu lain yang punya profesi yang lain yang hadir di tempat yang baik ini. Beta terima kasih karena di tengah kesibukan mencari nafkah untuk keluarga, untuk menjalankan usaha, Bapak Ibu mengorbankan 1-2 jam itu, waktu terbaik itu, waktu yang bisa menghasilkan uang itu, untuk datang bersama-sama baku dapat dengan pasangan calon gubernur, wakil gubernur dari Wamena Parman Purbaya. Bapak Ibu semua, beta percaya keputusan untuk datang di sini pasti bukan formula beta dan Pak Fanat. Dorongan untuk beta dan Pak Fanat itu bisa terobati dengan melihat spanduk di jalan-jalan besar. Tapi beta percaya Bapak Ibu hadir di sini karena Bapak Ibu mau menyongsong masa depan yang berubah. Bapak Ibu menaruh harapan yang luar biasa akan hari esok di Maluku, di Kota Ambon, dan tentu saja di lingkungan kerja di sekitar sini. Betul toh? Harapan itu harapan yang bersalah. Beta dan Pak Fanat pernah cerita berbeda. Bapak Hen, beta tadi dulu pernah di pasar lama. Beta bilang, pas sudah gak bapak turun di pasar ini cocok-cocoknya. Beta memang waktu mahasiswa sering lewat di sini, tapi beta jarang sekali turun di mereka karena beta sepanjang lama tinggal di Jakarta, sekitar hampir 30 tahun di Jakarta, tapi sering pulang ke Ambon, Bapak Ibu semua. Jadi meskipun beta jauh dari aktivitas Basudara di Pasar Merdeka, bukan berarti telinga beta tidak mendengar. Bukan berarti hati beta tertutup untuk tidak merasakan keluhan Bapak Ibu. Bukan berarti watak beta atau otak beta juga tidak berfungsi untuk memikirkan jalan keluar buat Bapak Ibu satu saat nanti. Beta mau bilang satu kesaksian yang jujur. Pernah satu ketika beta menonton postingan tentang perlakuan aparatur, entah itu dari pemerintah provinsi atau kota. Beta sering tahu terhadap beberapa orang di Pasar Merdeka sini, dan beta sedih bercampur marah sekali. Beta sangat marah, Bapak Ibu semua, sebagai seorang wakil Maluku yang dipercayakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Maluku di Senayan sana, di Jakarta, di pusat. Sebagai wakil Maluku, beta marah sekali. Beta merasa tidak pantas saudara-saudara kita yang adalah pejuang-pejuang nafkah bagi keluarga ini diperlakukan seperti ini. Ya. Bapak Ibu tahu, beta harus bawa sedikit yang akan lebih serius sedikit. Ketong ada dalam negara ini punya tujuan. Untuk tahu tujuan hidup bernegara ini, ketong baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum itu adalah tugas negara. Karena itu perintah Undang-Undang Dasar kita. Itu hukum yang paling tertinggi di Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini perintah. Ini bukan kata Henry Lewerisa atau kata Pak Abdullah Badat atau Pak Talib. Ini perintah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pemerintah wajib hukumnya tunduk, taat, dan patuh menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Bagaimana caranya memajukan kesejahteraan umum? Termasuk menyikapi masalah para pedagang di pasar. Termasuk. Bahwa semua ini satu gambaran kecil tentang masalah yang ketong hadapi di ketong negeri
Tadi Pak Khalif bilang, betulnya anggota DPR RI, terima kasih banyak bagi Mas Saudara yang ada dalam ruangan ini, yang tanggal 18 Februari kemarin itu memberikan dukungan politik mencoblos beta sebagai anggota DPR RI mewakili Maluku. Terima banyak. Okay. Bagi yang saya coblos beta tanggal 18 Februari kemarin, beta minta segera kembali ke jalan benar. Dukung beta, coblos beta, tidak dukung beta, tidak coblos beta, bukan berarti beta hanya berjuang bagi kelompok orang yang mendukung beta saja, tidak. Bapak Ibu nonton beta mau video-video kan? Waktu beta anggota DPR, saya pernah beta menyuarakan kepentingan satu kelompok. Yang beta suarakan adalah kepentingan seluruh rakyat dan daerah Maluku. Karena beta wakil Maluku. Bapak Ibu semua menjadi anggota DPR itu menjadi anggota. Itu status sosialnya tinggi. Ketua itu punya jabatan sebagai pejabat tinggi negara, pejabat pemerintah pusat. Negara siapkan semua fasilitas komplit. Mau naik pesawat itu kelasnya sudah ada, ya segala macam rumah, ada rumah pribadi dikasih tunjangan rumah, segala macam lengkap. Menjadi anggota DPR RI itu adalah berada di situasi yang sangat nyaman sekali. Orang biasa bilang berada di zona nyaman sekali, sangat nyaman. Kalau hari ini beta mengorbankan zona nyaman itu, beta tinggalkan dia dan mau turun ke Maluku untuk mengikuti pilkada calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, yang belum tentu terpilih menjadi gubernur atau gubernur, belum tentu terpilih. Karena hanya Tuhan saja yang tahu misteri hari esok. Ya, manusia bisa menduga-duga. DPR RI barang sudah jadi, kursi suara, tapi beta tinggalkan akan, beta mau pulang untuk mengikuti pilkada. Bapak Ibu, itu adalah wujud dari pengorbanan beta. Mengapa beta mau berkorban? Karena beta cinta negeri ini, beta cinta rakyat Maluku, beta cinta negeri Maluku. Hari ini kalau daerah ini, kalau rakyat kita dan daerah kita diurus dengan baik, pedagang-pedagang pasar bisa diatur dengan baik, semua orang punya kesempatan bisa berusaha dengan baik, punya kesempatan mencari nafkah yang halal dengan baik, mendapat perlindungan yang baik dari aparatur pemerintah, melakukan kewajibannya tapi memperoleh haknya dengan baik. Ya. Kalau hari ini negeri kita diurus dengan baik, ya, tata kelola pemerintahan kita baik, infrastruktur kita baik, pelayanan kesehatan kita bagus, rakyat tidak mengeluh, pendidikan kita bagus, orang masuk sekolah gampang, kualitasnya bagus, lulus sekolah mencari pekerjaannya ada, ya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, infrastruktur bagus, ya, listrik menyala di semua pelosok, internet ada di semua pelosok, telepon aksesnya ada, negeri-negeri pesisir pantai bisa dilindungi dari ancaman abrasi, dan air bersih bisa tersedia di semua pemukiman masyarakat. Kalau negeri kita lagi diurus dengan kondisi yang bagus seperti begitu, yang mengurus dia silakan lanjutkan. Lanjutkan Pak, monggo Pak, lanjutkan. Jangankan periode kedua, kalau ada 4 periode pun lanjutkan 4 periode, silakan Pak. Silakan. Jangankan 2 periode Bapak Ibu, 3 periode silakan. 4 periode lebih silakan lagi. Karena apa? Karena rakyat sejahtera, karena daerah maju, ya. Rakyat bahagia, mari Pak dengan senang hati Bapak tolong diberi ketunjukan. Ya. Tapi itu makanya Bapak Ibu dan saudara semua hari ini, jujur jawab beta, hari ini Bapak Ibu bahagia saya. Hari ini daerah Maluku lagi baik-baik saya. Susah kah senang? Nah kalau demikian faktanya, lalu apa yang mau kita lanjutkan? Mau lanjutkan yang susah ini kan? Mau lanjutkan yang bermasalah ini kan? Atau kita mau robah situasi? Untuk alasan itu kita mau tinggalkan kursi DPR. Kita mau pulang menawarkan diri bersama Pak Abdullah Fana.
sebagai calon pelayan, bukan penguasa, calon pelayan kepentingan rakyat dan daerah. Untuk diri dan ketemu rencana ketua lakukan sebagai solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Mari kita izinkan kita mengulang lagi masalah yang ketua tadi. Bapak Ibu semua, masalah ketua adalah masalah kemiskinan. Bapak Ibu di Ambon sini mungkin saya terlalu kelihatan, saya terlalu berasa. Tapi kita mau bilang bahwa Maluku bukan cuma Ambon, Maluku bukan cuma Lease, Maluku bukan cuma Masohi dan sekitarnya. Maluku itu ada Alu, ada Maluku Barat Daya, ada Maluku Tenggara, ada Serap dan Buru. Di daerah-daerah itu dan di Ambon sebagian juga, di Lease sebagian juga, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Orang bilang Maluku ini kaya, betul ketong kaya. Tuhan menganugerahkan sumber daya alam yang berlimpah, betul ketong saya menyangkal itu. Ketong mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah itu. Tapi bahwa Maluku juga tidak kita miskin. Faktanya demikian. Masih banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar sekalipun. Ya. Makan pagi pikir siang, makan siang pikir malam. Ada yang sehari makan 2 kali, ada yang rumahnya bocor-bocor pas-pasan, ada yang tidak bisa mampu menyekolahkan anaknya sampai ke SMP, SMA, apalagi kuliah. Ya. Tidak semua Bapak Ibu kita miskin. Dan Provinsi Maluku hari ini masih provinsi termiskin keempat di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua untuk masalah adalah pengangguran. Bapak Ibu tahu, pengangguran di Maluku sangat tinggi. Karena itu kita sangat menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu sebagai pelaku usaha di pasar, sebagai pelaku unit usaha kecil, mikro, menengah, papa lele, apakah yang penting halal, kita hormat sekali. Mengapa kita menaruh hormat yang tinggi? Bayangkan ada banyak orang yang punya kesempatan dan mampu untuk melakukan hal yang sama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi pengangguran. Ya. Pengangguran Bapak Ibu tiap tahun lulusan bagi-bagi punya nanti aja. Jangan dibagi dulu. Jangan dibagi dulu. Jangan bagi dulu. Nanti dulu. Jangan dibagi dulu. Nanti dulu. Tahan dulu. Gampang. Dengar beta bilang. Bukan karena makanan manusia itu hidup. Karena iman dan pengharapan yang besar manusia itu. Dan sudah gampang, tersentuh. Terima kasih. Kita lanjut. Beta ini sudah lapar lah yang tahan. Beta lebih lapar informasi dibandingkan lapar makanan. Kita lanjut ya. Berapa banyak di antara ketemu di sini ya, yang anak-anaknya setelah lulus sekolah atau kuliah yang masih ada di rumah? Masih banyak kan? Bapak Ibu, kita ini besar di kampung. Kita membawa dari mama dulu. Kita besar di kampung, tergantung tempat tinggal ketemu mama, tempat pindah-pindah. Di Tawaka, di Saparua, di Masui, ya, pindah-pindah. Kita masa remaja di rumah 3 sana, kita kuliah di rumah 3. Kita SMA di Saparua lagi. Kita besar di kampung. Kita tahu bagaimana perjuangan orang-orang tua di kampung, termasuk juga di kota, untuk menyekolahkan anaknya. Bagaimana keringat juang itu? Kalau di kampung-kampung ataupun bapak-bapak itu tuh pagi-pagi lu di kampung di hutan, malam lu bicara soto, bicara ikan, malam di lautan. Jadi siang di hutan, malam di lautan. Mama-mama belum bapak lele, belum kerja keras, cuma mau simpan 1-2 rupiah saja untuk apa? Untuk memastikan bisa mengirim anaknya ke sekolah. Ya. Anaknya bisa sekolah. Tapi dalam jerih juang dan lelah itu mereka berdoa, Tuhan, kalau mereka telah selesai pendidikan, semoga ada pekerjaan layak yang mereka dapat, dapat pekerjaan lebih baik, lalu bisa didukung keluarga nanti atau tuan, dong balik buka lagi di kampung di ketemu hari tua. Betul selesai. Tapi hari ini berapa banyak air mata dan keringat juang itu yang masih mengalir terus? Masih banyak itu. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, beta menaruh hormat kepada Bapak Ibu yang menciptakan lapangan kerja sendiri.
luar biasa. Siapa yang punya tanggung jawab dan kewajiban menciptakan lapangan kerja baru? Pemerintah. Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Supaya anak-anak kita, lulusan sekolah kita bisa punya kesempatan untuk mencari pekerjaan. Ini masalah kita yang kedua. Ya. Masalah kita di kesehatan, Bapak Ibu tahu lah, ada BPJS oke. Tapi ke rumah sakit, ketemu rumah sakit daerah, membanggakan, saya juga mengatakan, saya membanggakan. Saya membanggakan. Beta sebagai orang sehat, kita sebagai rumah sakit, halusi. Kecuali kalau terpaksa besuk teman atau orang tua. Tapi kalau saya, kita sebagai beta takut sakit. Betul Bapak Ibu? Beta takut sakit. Dan beta gali juga, beta agak gali juga lihat lingkungan itu. Ya. Masa seperti itu rumah sakit daerah malu? Belum lagi kita bicara soal pendidikan dan sebagainya. Oke? Jadi Bapak Ibu beta dari Bapak Anda, katong sudah tahu masalah apa yang Bapak Ibu ada. Katong sudah tahu daerah ini punya masalah apa. Dan katong sudah siapkan rencana. Katong sudah siapkan program sebagai solusi terhadap masalah itu. Kebijakan kedua adalah kebijakan yang untuk semua orang di Maluku. Kebijakan yang inklusif, bahasa kerennya itu inklusif. Kebijakan bukan untuk satu kelompok masyarakat tertentu, bukan untuk satu kelompok daerah tertentu, satu kelompok agama tertentu, suku tertentu, tidak. Semua orang yang ada di Maluku adalah rakyat kita. Siapapun juga dia. Okay? Kebijakan kita adalah kebijakan yang inklusif, yang mencakup kepentingan semua orang, tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kebijakan kita sebagai pemerintah. Baru kita mau bilang satu hal, yang paling penting untuk menggerakkan pelayanan masyarakat dan pembangunan itu adalah birokrasi. Itu aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah kita hari ini, ya, sebagian besar menjadi tim sukses Pak. Pada undang-undang larang orang. Tapi pejabat-pejabat di kantor gubernur itu banyak yang jadi tim sukses. Di kantor bupati itu banyak yang jadi tim sukses, kalau bupati, kalau wali kota juga banyak sekali. Padahal undang-undang bilang tidak boleh. Kalian aparatur sipil negara harus netral. Tidak boleh cawe-cawe urusan politik. Itu ada urusan politik, itu urusan partai politik, urusan orang-orang lain. Kalian digaji oleh negara untuk menjadi aparatur yang melayani kepentingan masyarakat. Fokus ke pekerjaan, bukan fokus untuk menyukseskan pasangan calon tertentu. Itu salah. Kondisi seperti begini dari Pak Fanat, nanti kalau terpilih, kita mau tata kelola birokrasi. Kita bisa tempatkan orang di posisi yang sesuai dengan yang membuat. Kita bisa paksakan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan kita bisa menempatkan karena rasa suka tidak suka, like and dislike, atau karena dia itu adalah mantan anggota tim sukses, tidak sama sekali. Jadi bagi tim sukses jangan gear dulu. Bahaya dari Bapak nanti akan terapkan itu. Ya. Terapkan itu. Itu akan arif menempatkan itu. Tapi karena kita hidup di Maluku, maka semangat orang basudara kita harus jaga dia juga. Sehingga ada perimbangan. Ada perimbangan. Itu adalah kearifan pemimpin untuk menjaga semangat hidup orang basudara di Maluku. Semua orang punya kesempatan. Kita mau atur negeri ini, kita mau bawa dia ke arah yang lebih baik. Setelah kita bicara panjang lebar, kamu tanya satu kepada saudara semua. Pak saudara belum percaya dengan rencana ini ke saya? Saya sangat antusias. Percaya ke saya? Termasuk 100%. Kita mau bilang satu kabar gembira buat Bapak Ibu pedagang pasar. Nanti setelah kita Pak Fanat terpilih, nanti kita akan menghitung soal retribusi pedagang pasar. Jika dengan bahasa ini berbanyak salah kutip, terus mereka pakai dengan berbagai bahasa ini. Dan sebetulnya kita boleh. Jika dari segi keuangan pemerintah daerah provinsi bisa mengcover atau bisa menutupi, ya, retribusi para pedagang pasar tanpa memungut retribusi dari pedagang pasar, maka tentu akan memikirkan soal membebaskan retribusi kepada pedagang pasar. Ini yang dipentingkan, ini jadi politik. Kalau betul
bisa bebaskan semua komunikasi keringanan atau subsidi. Ini janji dulu. Dan terakhir. Iya. Dan yang terakhir. Begini. Saya jangan terbelah. Betul perannya menawarkan ini karena apa? Karena yang terjadi di lapangan Ketum tahu. Bapak Ibu Ketum tahu. Ketum tahu. Jangankan soal pasar Bapak Ibu, soal aparatur sipil negara yang kerja tim sukses Ketum tahu. Ya. Kirim pesan ke mereka dipikir betul sebuta kan Ketum tahu. Ketum tahu. Nanti jangan setelah Ketum terpilih jangan bermanis-manis ria Ketum tahu. Jangan terlalu tahu. Ketum tahu hal yang benar. Karena kita mau bilang kerja sebagai aparatur sipil negara yang baik, termasuk kepada pedagang pasar. Yang ditugaskan untuk menjadi menangani pasar. Ketum pastikan tidak ada perlakuan lagi yang sewenang-wenang kepada pedagang pasar. Kalau percaya ini karakter kita di Papana. Ketum ini kalau pakai istilah sapro, Ketum ini apa ya? Mau bilang cerewet ya, apa mulu lancar kalau istilah sapro apa ya? Ketum ini bukan Ketum ini pasti kalau itu pasti. Ketum akan tanya sih, pada berapa kau akan cek langsung ke lapangan. Ketum dua akan masuk kantor, tapi setelah habis urusan kantor, Ketum akan terlucu di seluruh wilayah, termasuk di pasar. Ketum akan berusukan ke pasar-pasar, kalau Ketum dapat tahu langsung. Ketum saya mau dengar juga ke aparatur, Ketum bawa ini kan asal Bapak senang banyak itu. Dan Ketum bertekad untuk menata kelola dia secara baik. Akhirnya adalah Bapak Ibu bisa punya kesempatan berusaha dengan baik di sana, dengan nyaman, dengan aman, sehingga kesejahteraan rakyat itu bisa Ketum majukan dan politik. Betapa kemudian bisa dilakukan. Yang paling terakhir sekali, Bapak Ibu semua, paling terakhir karena itu sebut dari seperti apa? Ingatan semangat ini, cita-cita dan niat untuk perubahan yang baik ini jaga dia baik. Jangan lagi berubah. Tiba-tiba ada tawaran, kawan, dia menawarkan Ali nanti dapat lebar, nanti Ali pengapa jadi lebar, dan kemudian ini kita bilang saudara semua tuh sudah juga, sampai juga. Aku mau Bapak Hendrik dan Bapak Panat memimpin Ketum di Maluku. Ketum lihat di masa batin Ketum terang benderang berdua ini duduk menghati Maluku dan dua akan kerja sungguh-sungguh menjadi pemimpin. Kemudian terima kasih. Kalau kita baterai Lawamena pertama baterai menang, Lawamena kedua baterai coblos nomor 3, Lawamena ketiga baterai Maluku Pembai. Ingatan bilang dan semangat. Sebab proses semangat, sangat di lapangan. Oke, dengar. Lawamena.